Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kami bisa melanjutkan kembali membaca Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 101 sampai dengan ayat 110 beserta terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله
wala takul lil khainina khasima wastaghfirillah innallaha kana ghafurar rahima. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. Terjemahan surat An-Nisa ayat 101 sampai dengan ayat 110. Terjemahan ayat 101. Bila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah kamu berdosa memendekkan sholatmu. Jika kamu takut diserang orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu musuhmu yang nyata. Catatan: memendekkan sholat maksudnya mengurangi jumlah rakaatnya. Misalnya sholat 4 rakaat, zuhur, asar, dan isya dijadikan 2 rakaat. Selain daripada mengurangi rakaatnya, boleh pula mengurangi rukun-rukunnya. Dan ini berlaku bagi yang tidak mampu melakukan rukuk, sujud, dan sebagainya. Misalnya orang sakit dalam pesawat terbang dan lain-lain. Dalam hal ini, hendaklah ia melakukan sholat semampunya saja. Selain daripada dapat dipendekkan, sholat itu dapat juga dihimpunkan atau dijamakkan. Dan sholat jamak itu boleh pula dilakukan terdahulu atau takdim, boleh juga dilakukan belakangan atau takhir. Apabila Anda hendak berangkat dari Bandung ke Jakarta, misalnya, kalau waktu zuhur sudah ada, sebaiknya Anda sholat zuhur dan asar lebih dahulu, masing-masing 2 rakaat, sama dengan 4 rakaat. Tapi kalau Anda merasa yakin bahwa sesampainya di Jakarta nanti waktu asar masih ada, boleh juga Anda lakukan di Jakarta.
memendekkan rakaat sholat dalam perjalanan berlaku dalam perjalanan yang jarak tempuhnya telah mencapai 81 km ke atas dalam keadaan bagaimanapun dan dimanapun. Sholat tidak boleh ditinggalkan sebab sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat berarti ia merubuhkan agama itu. Terjemahan ayat 102. Dan apabila kamu berada di tengah pasukan, lalu kamu hendak mengerjakan sholat bersama dengan mereka, setelah mereka dibagi menjadi dua kelompok, hendaklah kelompok pertama mengerjakan sholat berjamaah dengan kaum lebih dahulu sambil menyandang senjata mereka. Apabila mereka telah sujud, maka kelompok yang kedua hendaklah mengawal di belakangmu. Setelah kelompok yang pertama selesai sholat, maka giliran kelompok yang kedua yang belum sholat tampil untuk mengerjakan sholat bersamamu dengan siaga penuh sambil menyandang senjatanya pula. Orang-orang kafir ingin kamu lengah dari senjata dan harta bendamu, lalu menyerangmu sekali terjang. Dan tidak mengapa dalam keadaan sulit kamu meletakkan senjata karena hujan atau sakit. Namun tetaplah waspada, sesungguhnya Allah telah menyediakan siksa yang menghinakan bagi orang-orang kafir. Catatan: dan apabila kamu itu ditujukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kewaspadaan harus ditingkatkan terus. Pada waktu sujud, musuh tidak kelihatan, karena itulah pasukan harus dibagi menjadi dua kelompok. Waktu kelompok pertama melakukan sholat, dikawal oleh kelompok yang kedua, dan begitu sebaliknya. Terjemahan ayat 103. Bila kamu telah menyelesaikan sholat, ingatlah kepada Allah waktu berdiri, waktu duduk, dan berbaring. Selanjutnya, bila kamu telah merasa aman, kerjakanlah sholat sebagaimana biasa, sebab sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya terhadap orang-orang yang beriman. Sebagaimana biasa maksudnya tidak diperkenankan lagi memendekkan atau mengurangi rakaat sholat. Terjemahan ayat 104. Janganlah lemah semangat dalam mengejar orang yang telah menyatakan permusuhan terhadapmu itu. Jika kamu menderita sakit, mereka pun menderita sakit, sama seperti kamu. Sedang kamu dapat mengharapkan pahala dari Allah, yakni pahala yang tiada dapat mereka harapkan, dan Allah Maha Tahu dan Maha Bijaksana. Terjemahan ayat 105. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Al-Quran ini untuk menerangkan yang hak kepadamu, supaya kamu dapat mengadili antara manusia dengan hukum yang diajarkan Allah kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi lawan pihak yang jujur karena membela pihak yang khianat. Terjemahan ayat 106.
dan mohonkanlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Terjemahan ayat 107. Dan janganlah kamu membela orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang khianat dan bergelimang dosa. Mengkhianati dirinya maksudnya diceritakan bahwa seorang bernama Tu'mah bin Ubairaq terlihat dalam pencurian sebuah baju besi, kemudian disembunyikannya di rumah pamannya. Tu'mah tidak mengakui perbuatannya, malah melontarkan tuduhan kepada seorang Yahudi karena tidak merasa bersalah. Maka orang Yahudi yang bernama Zaid bin Samin itu mengadukan halnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat gelagat yang tidak menguntungkan itu, kaum kerabat Tu'mah mendatangi Nabi dan meminta supaya Nabi membela Tu'mah dan menghukum orang Yahudi itu. Padahal mereka tahu bahwa Tu'mah memang bersalah. Nabi hampir-hampir terpengaruh dan membenarkan tuduhan Tu'mah dan kaum kerabatnya itu, sehingga Allah menurunkan ayat ini. Terjemahan ayat 108. Mereka mau bersembunyi dari manusia karena malu bercampur takut, tetapi tidak dapat bersembunyi terhadap Allah, karena Allah bersama-sama dengan mereka saat mereka menyusun kata-kata yang tidak disukainya di malam hari, dan Allah meliput apa yang mereka lakukan dengan ilmunya. Catatan, maksudnya menyusun kata-kata untuk melepaskan diri dari kesalahan dan melemparkan tuduhan kepada orang yang tidak berdosa. Terjemahan ayat 109. Hati-hatilah kamu membela mereka dan berupaya melepaskannya pada kehidupan dunia ini. Tapi siapa yang berani menentang Allah untuk membela mereka pada hari kiamat? Atau siapakah yang akan menjadi pelindung mereka di saat keputusan hukum satu-satunya di tangan Allah? Terjemahan ayat 110. Namun barang siapa yang melakukan kejahatan atau menganiaya diri sendiri, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, ia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Demikianlah pembacaan Al-Quran surat An-Nisa ayat 101 sampai dengan ayat 110 beserta terjemahannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.